terasa beberapa hari lalu, serasa kita masih bergembira menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah menjelang di penghujung Ramadan. Ramadan menurut Jalaluddin Sayyuti tidak hanya amalan puasa, tidak hanya amalan qiyamul lail, tidak hanya qiraatul Quran, tidak hanya i'tikaf, sedekah hingga ditutup dengan zakat. Tetapi Ramadan sejatinya adalah bagaimana menghantarkan seseorang menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi manusia yang bermartabat, atau yang kita sering kenal dengan la'allahum tattaqun. Maka di penghujung Ramadan ini tak salah jika setiap khatib akan senantiasa mewasiatkan ketakwaan untuk senantiasa menjadi barometer dari seluruh dimensi aktivitas kita. Karena seluruh nilai ibadah yang kita lakukan, kemakburan seorang haji, diterimanya zakat, dan makbulnya doa seseorang di tengah malam Lailatul Qadar, semuanya adalah terimplementasi dari tingkat ketakwaannya. Ketakwaan sebagai akumulasi dari keimanan dan amal soleh kemudian akan menjadi sebuah bentuk hidayah yang akan terus melambung dalam diri kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati yahdihim rabbuhum bil-iman. Yahdihim rabbuhum bil-iman. Hidayah yang diberikan oleh Allah sejatinya karena pemberian dari Allah, karena keimanan kita. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan yang kita laksanakan dari awal sampai tanggal 28, saumnya kita, qiyamul lailnya kita, tidak hanya diterima menjadi amal ibadah, tetapi menjadi kifarat atas dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana Rasulullah menjaminkan di dalam hadisnya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan keimanan yang begitu mendalam, keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Begitupun hadis lain Rasulullah disyaratkan orang siapa yang meramal mendirikan qiyamul lail, melanjutkan tadarus iman bisa ghufirallahu ma taqaddama. Tetapi Rasulullah juga mengingatkan kita, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-jum'a wal 'asr. Banyak yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan dahar dan lapar. Dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan, rugiba anfa'atin dhafara alaihi al-jannah falam yughfar lah. Rugiba anfa'atin, kalah seorang hamba yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan perlahan meninggalkannya, falam yughfar lah, sedangkan dosa-dosanya belum diampuni. Nauzubillah subhanahu. Hadirin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di penghujung Ramadan, di sisa Ramadan ini kita hanya tersisa beberapa waktu. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah tidak hanya merenungi seperti para sahabat yang akan ditinggalkan Ramadan, sehingga mereka berdoa, Allahumma sallim li Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamahum min Ramadan. Ya Allah, hantarkanlah kami ke bulan suci Ramadan, hantarkan Ramadan kepada kami, wa tasallamahum min Ramadan, dan terimalah amal ibadah kami di bulan suci Ramadan. Tetapi kita dapat menggunakan beberapa hari ini untuk meningkatkan
kualitas ibadah kita dan permohonan ampunan kepada kita dengan memanjatkan doa. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana wa wa'fu 'anna. Fa'fu 'anna ya Karim, fa'fu 'anna ya Karim. Terus di sisa waktu kita masih ada waktu. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan tahun ini menuntaskan Ramadan, karena tahun depan akan sampai bulan suci Ramadan yang akan datang. Ada satu amalan yang tersisa di penghujung Ramadan kita yang sebelum kita menutup Ramadan, adalah ibadah zakat. Rasulullah menyampaikan bahwa puasa Ramadan kita itu seperti langit dan bumi yang tergantung, yang akan disempurnakan oleh zakat fitrah. Zakat fitrah adalah penutup ibadah kita di bulan suci Ramadan. Walaupun ibadah zakat dengan ibadah puasa adalah satu hal yang berbeda. Puasa ibadah puasa, zakat ibadah zakat. Tetapi zakat fitrah ini terikat dengan Ramadan, karena diterimanya, beberapa ulama ada yang menyebutkan diterimanya seluruh akan ditentukan oleh zakat yang 2,5 kilo atau 3,5 sok yang senantiasa Rasulullah laksanakan. Ini adalah menyempurnakan puasa kita. Setelah kita melaksanakan puasa, ditutup dengan zakat. Zakat adalah tu'matul lil masakin wa tukhratun lis-sha'in. Tidak sekedar dia memberikan makan kepada orang miskin, tapi dia akan mampu membersihkan orang-orang yang melaksanakan puasa. Perintah zakat ini diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat. Kintab zakat ini kepada amilin, kepada pemerintah, bukan kepada muzakir. Artinya bahwa zakat ini adalah sebuah sistem bagaimana zakat ini akan mampu seharusnya menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di sekitar kita. Zakat dan puasa ini sejatinya adalah menjadi perekat jika di dalam konsep Islam kita mengenal dengan ukhuwah Islamiyah. Kita sering mendefinisikan ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antar sesama muslim. Ukhuwah Islamiyah persaudaraan antar sesama Islam. Tapi sejatinya ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang didasarkan atas nilai-nilai keislaman. Jadi ukhuwah adalah atas dasar persamaan, sehingga ada istilah ikhwanu syayatin, saudara-saudaranya syaitan. Artinya ada kesamaan antara perbuatan boros dengan perbuatan-perbuatan syaitan. Ikhwana di dalam Al-Quran sering disebut juga dengan ikhwan. Ada kata ikhwan, ada ikhwan. Apa yang membedakannya? Ikhwah adalah persamaan khusus untuk mereka yang memiliki garis keturunan. Ikhwatus Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf, ada keturunan dengan Nabi Yusuf. Berbeda dengan ikhwan. Ikhwan adalah persamaan tapi tidak harus berketurunan. Seperti halnya ikhwan dengan seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Kata Quraisy Shihab, jika kita sering mendengar kata saudara, hakikatnya adalah definisi lain dari satu udara. Yang disebut dengan ikhwan adalah kita dengan sesama manusia, apakah satu iman ataukah berbeda iman, atau mungkin dengan makhluk yang lain, dengan binatang sekalipun, bahkan dengan makhluk hidup yang lain pun, itu adalah ikhwan. Ali karamallahu wajah membagi dua. Al-mu'min sifwan, ada dua.
imma akun laka fid din wa imma akun laka fil insaniyah. Ada dua ikatan yang menyebabkan seseorang menjadi saudara. Ada diikat saudara atas dasar keagamaan, ada satu dasar diikat atas dasar kemanusiaan. Namun menurut para ulama bahwa ikatan kemanusiaan kadang harus didahulukan dari praktek keberagamaan. Apa contohnya? Pada kita memiliki satu seteguk air, yang seteguk air ini untuk berwudu, tapi kita melihat seekor anjing yang kehausan. Islam memerintahkan kita untuk mendahulukan memberi minum anjing tersebut yang sedang kehausan, dan kita berwudu dengan cara bertayamum, mendahulukan al-insaniyah daripada keberagaman. Kita ibadah, kita puasa, kita i'tikaf, kita sehebat mungkin, berganti-ganti masjid, sedekah kita sebanyak-banyak. Tapi apakah sudah menyentuh persoalan kemanusiaan? Apakah sudah menyentuh pada esensi tentang ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan didasarkan atas dasar kerohanian? Hari ini sedang viral pemerintah daerah yang menutup berbagai tempat hiburan yang dikembangkan oleh pengembang usaha, tapi dia mengabaikan persoalan lingkungan. Itu adalah salah satu ukhuwah yang kita sering sekarang sebut, ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Hakikatnya adalah semuanya adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu sebuah ikatan dengan seluruh dimensi dalam kehidupan kita, diikat dengan sebuah persaudaraan. Jamaah rahimahullah, persaudaraan dengan sesama mukmin dibedakan. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan ada ikhwan dan ikhwah. Ikhwan sejatinya untuk semua yang memiliki kesetaraan. Ikhwah adalah memiliki satu persaudaraan. Tetapi kenapa persaudaraan antara sesama orang yang beriman disebut dengan innamal mu'minuna ikhwah? Kenapa sesama orang beriman disebut dengan ikhwah, bukan ikhwan? Harusnya adalah ikhwan muslimin. Tetapi kenapa Al-Quran disebut ikhwan? Ikhwah antara orang. Karena sejatinya harapan Allah, persaudaraan di antara orang yang beriman adalah ikatan yang kokoh, tidak hanya didasari atas dasar ikatan persaudaraan, tapi didasarkan atas dasar keimanan. Ikatan dasar keimanan dan dasar persaudaraan, sehingga orang yang beriman seperti satu keluarga, seperti satu tubuh, kal jasadu wahid, atau seperti satu bangunan, kata hadis Rasul, kalau bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu, sehingga ketika saudara yang lain merasakan sakit, kita akan merasakan sakit. Itulah makna filosofi dalam sholat, di salam pada sholat kita. Assalamualaikum, kita menengok ke kanan. Assalamualaikum, menengok ke kiri. Setelah sholat kita, apakah kita mengetahui keluarga di samping tetangga kita ada yang menghadapi kesulitan? Apakah keluarga di samping sebelah kiri kita ada yang sedang kelaparan? Hadirin jamaah rahimahumullah, ibadah kita tidak cukup hanya ritual. Dalam dimensi apapun, kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah dalam puasa ini, dan insya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tetapi hubungan dengan hak adami tidak cukup dengan memohon ampun kepada Allah. Maka penghujung Ramadan, di akhir-akhir terakhir, kita ada budaya dengan silaturahim. Ada budaya kita kenal dengan mudik. Apa itu mudik? Tidak kenal dalam Islam, tetapi dalam ilmu bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Arab, mudik adalah kembali kepada udik. Apa itu udik? Udik adalah kampung halaman. Apa kampung halaman dan udik? Adalah tempat yang murni, tempat yang bersih, simbol tempat yang penuh dengan religiusitas, tempat yang terbebas dari kontaminasi atau kooptasi materialistik dunia perkotaan. Di perkotaan,
kehidupan kita hanya bekerja, mencari, mengejar jabatan, maka pada saat mudik hakikatnya kita kembali kepada kemurnian, kembali kepada asal. Makanya sering kita sebut di Idul Fitri adalah Id, adalah kembali. Mi'ad adalah waktunya kembali, ma'ad adalah tempatnya kembali. Mudik adalah kita kembali kepada tempat asal kita. Pada saat seseorang akan mudik, para hadirin jamaah rahimakumullah, tentu kita akan mempersiapkan semua bekal sampai mobil kita penuh. Tapi pernahkah kita membayangkan mudik yang hakikatnya adalah kita nanti akan kembali kepada ilahi Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahkah kita mempersiapkan untuk mudik kita yang hakiki, yang merupakan bekalnya bukan sekedar bekal makanan, bekal minuman, bekal THR, tapi bekal yang sejatinya adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yaitu ketakwaan yang merupakan muara dari semua amal ibadah kita, di antaranya adalah ibadah Ramadan. La'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah biwahibil atiyah, wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi dhabil nufusil zakiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibi an-nabiyyi al-habibi al-qadri al-qadri al-habibi al-gadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu minasyaitonir. Jemaah rahimakumullah, tak terasa beberapa hari lagi surya Ramadan akan meninggalkan kita. Para sahabat selalu berdoa, Allahumma shalli ala Muhammad, shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Untuk kerinduan kita akan ketinggalan Ramadan dan berharap kita akan kembali bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. 1 bulan penuh hampir kita melaksanakan semua amal ibadah yang kita laksanakan, dan kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk ke Ramadan. Ramadan ini adalah sebuah madrasah yang di dalamnya Allah menyiapkan seperangkat kurikulum. Kita memasuki Ramadan dengan ya ayyuhalladzina amanu, dengan prasyarat keimanan. Kemudian kita mengamalkan semua materi kurikulum yang disiapkan oleh Allah. Allah sebagai pendidiknya dan kita sebagai peserta didiknya, sehingga akhirnya lahirlah output dari madrasah Ramadan yang kita sebut dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita terima semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan puasa kita tergolong pada puasa yang saiman mukhlisin, sehingga